Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube saya, Tita SR, tentunya yang masih membahas seputar asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Apa kabar teman-teman? Gimana? Sudah semakin baik? Mudah-mudahan teman-teman semuanya semakin hari semakin sehat, semakin baik, secepatnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, sebelumnya teman-teman, untuk yang baru menemukan channel YouTube saya ini, silahkan di subscribe dulu ya. Di subscribe, kemudian like, dan juga silahkan chat di kolom komentar. Jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya. Dan untuk teman-teman semua, jangan lupa ya untuk tonton sampai selesai. Jangan di skip ya teman-teman. Diusahakan, dibiasakan untuk selalu nonton sampai selesai ya, dari awal sampai akhir, simak sampai selesai biar ilmunya dapat, kemudian juga benar-benar didapat sesuai dengan apa yang teman-teman harapkan ya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai kegiatan sehari-hari saya dulu waktu masih merasakan banyak sensasi ya. Nah, saya akan bercerita sedikit ya, dituangkan dalam video ini, karena kalau diceritakan dari awal sampai sekarang saya bisa seperti ini, bisa beraktivitas normal, nah itu mungkin banyak ceritanya, banyak kalau ditulis pun tidak akan cukup satu buku gitu ya. Jadi ceritanya dari awal ya, saya waktu masih terkena gangguan anxiety dan psikosomatis, apalagi di psikosomatisnya yang banyak sensasi, yang dikatakan 1001 macam sensasi. Nah itu membuat saya sangat terpuruk, tidak bisa kemana-mana. Jangankan mau keluar rumah, keluar kamar pun saya nggak berani. Pengennya itu, bawaannya itu kita pengen rebahan aja, karena baru bangun dari tidur badan itu langsung terasa tidak nyaman, apalagi di daerah kepala ya, kepala berat, kemudian matanya berat dan buram, berdiri sedikit pun terasa gemetaran, lutut itu terasa lemes, pokoknya badan itu kayak nggak kuat menopang tubuh kita sendiri. Itu berdiri itu nggak kuat kayaknya, apalagi kalau kita membayangkan ke masa-masa yang lalu kita sering beraktivitas, kita sering istilahnya pergi jalan-jalan kemana, itu nggak kebayang kalau pada saat kita masih merasakan sensasi yang begitu banyak ya. Nah, saya coba keluar dari sensasi-sensasi yang membuat saya tidak produktif itu dengan cara memberanikan diri. Diawali dengan latihan-latihan ya, dengan banyak latihan. Saya melatih diri saya dengan cara pertama latihan keluar rumah. Kemudian setelah itu memang ceritanya ya, waktu latihan keluar rumah, jangankan keluar rumah, kita mau masuk ke kamar yang lain aja yang tidak biasa kita tempati, itu sensasi terasa bermunculan, apalagi di keliengan ya, langsung keliengan. Terus ketika keluar rumah, baru menginjakan kaki pakai sandal, kita berjalan 1 atau 2 langkah, itu badan kita itu sudah terasa nggak karuan. Jadi kita itu terasa ada gempa, kayak gempa, badan goyang-goyang. Nah itu kalau misalkan seperti yang banyak orang bilang, itu seperti perasaan kita lagi naik perahu ya, jadi goyang-goyang terus.
Nah, itu yang saya rasakan. Nah, di saat kita merasakan badan goyang-goyang, keliengan, tubuh gemetar, kita itu kehilangan rasa percaya diri ya. Yang ada bermunculan rasa takut pingsan, takut jatuh, pokoknya bikin kita, kalau misalkan kitanya tidak, istilahnya ya kurang paham, itu bikin kita terpuruk, benar-benar terpuruk. Cuma pada saat itu saya menjalani, istilahnya dilanjutkan aja latihan, terus keluar rumah, keliling rumah, kemudian juga sampai saya latihan ke depan ya, ke jalan raya. Kebetulan dari rumah saya ke jalan raya itu sekitar ada 300 meteran kayaknya ya. Jadi saya sering latihan ke depan. Kemudian di depan itu kita pas pertama melihat keramaian, langsung bermunculan rasa, istilahnya takut ya, terutama di badan sempoyongan. Pokoknya mikirnya tuh badan kita tuh mau ambruk aja gitu. Tapi saya paksain. Nah, terus saya juga coba latihan ke, masuk ke Indomaret ya, ke Alfamart. Nah, meskipun tidak ada yang mau saya beli, tapi saya lihat, berpikir aja dulu beli apa ya. Nah, pikir aja beli sesuatu. Nah, masuk, di awal-awal baru masuk merasakan dinginnya, dingin dari AC itu kan nggak kuat. Kadang kita terasa apa kita mau jatuh gitu ya. Nah, cuma kalau dipaksain ya kita bisa. Tapi di awal-awal saya juga keluar, kabur, nggak bisa menghadapi itu. Nah, itu cerita saya dulu. Saya balik lagi ke rumah. Udah nyampe rumah pasti tujuannya masuk kamar, diam rebahan di kasur, merasakan ketakutan atau rasa panik yang sudah tadi dijalani. Kita jalan-jalan ke depan rumah misalkan kayak gitu. Nah, besoknya saya coba lagi seperti itu, karena saya berpikir tidak mungkin saya terus-terusan seperti itu, sedangkan saya punya pekerjaan di luar rumah. Kemudian pekerjaan saya pun berhadapan dengan orang banyak ya, terutama dengan anak-anak. Nah, itu saya dari sana berpikir harus bisa ya, harus bisa kembali seperti dulu. Nah, dengan tekad yang kuat, semangat yang cukup tinggi, saya ingin keluar dari zona yang tidak nyaman. Sebenarnya bukan zona nyaman, ya, zona yang tidak nyaman. Saya berusaha sampai mengulang-ulang tiap hari seperti itu. Akhirnya saya bisa, akhirnya saya berani latihan untuk ngantri. Cuma antrian di depan kita itu cuma 2 orang saja. Awal-awal kita nggak berani, saya nggak mampu, kaki saya gemetaran, keluar keringat dingin karena tidak berani mengantri. Tapi setelah saya coba selalu melakukan itu, ya akhirnya bisa ya. Jadi dilatih, apapun harus dilatih. Untuk teman-teman yang terkena gangguan GERD, asam lambung, anxiety dan psikosomatis, nah mau tidak mau harus menerima, harus bersabar, harus ikhlas bahwa memang tubuh kita ini seperti baru lagi. Jadi diawali dari nol lagi, kita latihan lagi kan. Kita bertemu dengan banyak orang pun kan saya takut dulu ya, sering bermunculan sensasi. Nah, itu pun saya latih, akhirnya saya bisa. Dan tentunya tidak sesingkat seperti cerita saya ini ya teman-teman. Tentunya butuh proses, butuh waktunya pun tidak sebentar ya, bukan waktu yang sebentar. Tapi kalau kita semangatnya tinggi, tidak bosan untuk latihan, nah insya Allah teman-teman juga akan mendapatkan kesembuhan seperti yang saya dapatkan. Saya juga bisa kembali normal, bisa beraktivitas lagi, aktivitasnya lancar. Nah, insya Allah ya, kalau kitanya mau berusaha. Selain nomor satunya berdoa,
tetap kita ada ikhtiar dengan usaha yang tidak boleh pantang menyerah ya, harus semangat. Saya juga diawali seperti itu, tidak berani keluar rumah, jangankan mau pergi-pergi ke tempat yang jauh. Nah, akhirnya saya berani bisa berangkat ke tempat kerja saya yang jaraknya kalau naik angkot, naik kendaraan umum itu waktunya 30 menit ya. Nah, itu awal-awal saya juga naik kendaraan umum itu kelayangan pas mau naik itu, kemudian pas lagi di dalamnya juga banyak mikir, aduh takut nanti di sana itu gimana. Nah, itu banyak yang dipikirkan. Jadi untuk teman-teman yang sudah menyadari kalau ini hanya gangguan mental, kita itu bisa dikatakan jadi mental tempe ya, mentalnya itu jadi cemen, kalau aku nyebutnya jadi cemen gitu, yang tadinya pemberani. Nah, jadi untuk teman-teman kuncinya harus percaya diri, harus berani, dan yakini bahwa kita itu sehat baik-baik saja. Jadi harus dimunculkan rasa percaya diri dalam diri kita, yakin bahwa kita itu bisa. Nah, insya Allah semuanya yang kita lakukan itu akan bisa, dan semua sensasi akan terlewati begitu saja, dan kita pun akan baik-baik saja, menjadi produktif lagi ya. Jadi untuk teman-teman jangan terus bersedih, jangan terus terpuruk dengan keadaan yang sekarang yang gak bisa kemana-mana. Nah, jadi jangan diikuti. Kalau kita istilahnya tidak mau kemana-mana, merasa takut atau apa, hadapi saja, jalani. Terutama harus sering latihan ya, harus dilatih. Dan juga untuk teman-teman yang bisa sharing ataupun ada seseorang yang bisa diajak bertanya, tidak hanya sebatas ditanyakan. Kalau mereka menjawab, ditulis. Selain ditulis juga dilakukan ya, tidak hanya sebatas bertanya. Jadi nanyanya istilahnya sebatas di saat lagi kumat ditanyain, udah ada jawaban, udah nggak dikerjakan. Nah, kapan mau sembuhnya? Nah, itu ya teman-teman, jadi cerita saya dulu pada saat masih merasakan banyak sensasi. Jadi hari-hari saya seperti itu, jadi banyak latihan, kemudian dihantui rasa takut, rasa cemas, memang seperti itu. Cuma itu tidak instan ya teman-teman, saya juga bisa seperti ini, bisa mengembalikan berat badan saya juga tidak segampang itu, butuh waktu, butuh proses, butuh kesabaran ya, terutama harus sabar dan juga harus ikhlas dalam menjalaninya. Intinya kalau kita sudah tahu bahwa kita ini hanya terkena gangguan mental, nah jangan terpuruk, jangan terus-terusan meratapi hal itu. Jadi ayo bangkit, semuanya bisa dilewati dengan baik ya, kalau kita benar-benar melakukan ikhtiar-ikhtiar yang maksimal. Nah, oke teman-teman, di video kali ini cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat dan juga bisa memotivasi untuk teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Kemudian juga terima kasih untuk yang sudah menjadi subscriber saya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk semua, dan saya bisa terus memberikan motivasi kepada teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.